Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita bersyukur ya. Alhamdulillah kita puasa kita sudah sampai ke hari 7 ya, Kemis besok ke 8. Jadi ngitungnya gampang Bu. Kemis, Rabu, Kemis, Jumat, Sabtu 10 hari. Nah, Ahad, Senin, Selasa 10 hari jadi 20. Rabu, Kamis, Jumat 30 hari. Nah, makanya kalau puasa kita 29 hari, maka hari rayanya hari Jumat. Kalau puasanya 30 hari, puasa insya Allah hari rayanya hari Sabtu. 29 atau 30 itu hitungannya tetap sama 1 bulan, asalkan yang mengumumkan itu negoro ya. Kalau hari raya dan awal puasa itu tanggung jawabnya negoro, bukan negoro. Nah, negoro. Alhamdulillah kita menyempurnakan paket Ramadan. Nah, karena katanya Yai Suudi ya kan, paket Ramadan itu kalau dikerjakan sampai duha itu kan setara dengan haji dan umroh ya. Jadi haji yang mahal sekarang ini kalau puroda itu sampai berapa katanya? Sampai 600 juta ya. Yang puroda itu. Bahkan tahun yang lalu ada yang tidak berangkat, sudah bayar ratusan juta, tidak sidoh berangkat. Ya kan, geger di koran, di media kan tahun yang lalu ya, ketika haji boleh. Nah, haji reguler nunggunya sampai berapa tahun Bu? 30 tahun. Kalau saya daftar sekarang berarti sudah di alam kubur baru bisa haji. Iya kan, kalau 30 tahun. Karena usia saya sekarang tuh mau 59 Bu tahun ini. Udah tua Bu saya ini ternyata ya. Di Kebonsari mulai Joko sampai punya anak 5, bayangkan. Jadi ngurusi Kebonsari itu mulai Joko sampai anak 5. Mungkin sampai mati nanti ya, mudah-mudahan matinya cepat atau lambat. Nah, kalau yang plus itu 6 tahun sampai 7 tahun. Yang plus itu aja, haji plus. Dulu itu ada yang terkenal haji plus itu satu-satunya haji plus tahun 90 itu apa Bu travelnya? Nah, itu yang pengurusnya dulu Pak Rahman Muhdi, salah satu muzawir. Alhamdulillah kita teruskan malih nggih, mudah-mudahan kita ini dapat paket konversi. Jadi paket konversi haji mungkin tidak bisa berangkat. Nah, makanya sing paling enak tuh hajinya wong kapate duwe, itu sing enak. Wong kapate duwe itu hajinya cukup Jumatan yang rajin. Karena yaumul Jum'ah hijjul fuqara wal masakin. Itu kan ada ini, ada Bilal. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini akan itu. Idza khataba ala mimbar wa la yatakallamu ahadukum faqad lagaut. Nah, faman lagaw fala jum'atalah. Nah, ini kalau itu sebetulnya nasihat itu Bilal itu bukan rukun Jumat, itu hanya peringatan kepada orang-orang yang Jumatan. Kalau Jumatan ke masjid itu jok kakean omong, enggak ada. Kalau ya itu
Angsitu wasma'u, rungokno, perhatekno kalau khotib sedang bicara, walaupun dengan ngantuk dan tidur. Yang paling enak itu jadi makmum Jumatan itu, boleh ngantuk, boleh tidur, dan tidak batal Jumatannya dan tidak batal wudhunya asalkan duduknya bener. Tapi kalau khotibnya itaku hati-hati lomu, awakmu calon masuk neraka. Jadi khotibnya ini yang diancam calon masuk neraka. Tapi makmumnya dijamin. Nah, ibu-ibu lebih enak lagi. Kalau cuma cukup menyediakan teh 1 gelas untuk suaminya yang datang dari masjid, sama dengan mendapatkan pahala sholat Jumat kalau tidak bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan jangan sediakan teh Bu habis Jumatan. Jadi enak ibu-ibu itu, makanya ibu-ibu jangan selalu banyak protes ya. Enak itu. Mau kita teruskan kembali ya, itu sebagai upaya kita dalam rangka bagaimana ternyata beragama itu enak ya. Beragama itu tidak menakutkan. Jadi ternyata ada konversi yang memungkinkan kita ini setara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang 111 kalau yang terakhir kita kemarin 110. Sekarang kita lanjutkan layadurukum illa adza. Nah, layaduru ora bakal bahayaake sapa si ahlul kitab. Nah, Yahudi dan Nasrani. Ini saya bawa buku ini. Jadi kita ini harus waspada juga. Ini bukan berarti kita harus memusuhi dan harus perang. Tidak. Ini dalam rangka berjuang sama-sama melakukan strategi pertahanan iman dan strategi bagaimana saling berlomba dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu bukan sesama umat Islam sebetulnya. Bagaimana umat Islam dengan umat yang lain selalu dalam berposisi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, dalam rangkaian itu ya 5 ayat ke belakang setelah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu memberikan gambaran, memberikan resep-resep seperti apa strategi dan perjuangan umat Islam supaya tidak kalah posisi yang dijamin oleh Gusti Allah. Jadi Gusti Allah sudah beri jaminan kepada kita, cuma jaminan itu tidak dengan pepesan kosong, harus ada ukrilnya, harus ada kreativitasnya, harus ada. Nah, ini contohnya Singapura itu lepas dari Malaysia itu tahun 67, tahun 1967. Perdana Menteri pertama itu Lee Kuan Yew, sampai diganti oleh anaknya. Itu ternyata pendapatan per kapitanya sekarang tertinggi di Asia Tenggara. Padahal tidak ditopang oleh sumber daya alam, tidak ditopang oleh populasi penduduk, tidak ditopang oleh wilayah yang luas uprit. Jadi kalau penjenengan ngelilingi Singapura 1 hari itu cukup. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Singapura dan belanja ke Singapura? Nah, belum ya? Gampang Pak, tinggal sini naik Batam, dari Batam cukup nyembang peri Pak. Ya. Nyewa mobil 1 hari itu selesai Pak. Tetapi di bawahnya ada berapa lantai ke bawah tanah dan ada berapa itu, jadi ada toko-toko, ada supermarket, ada hotel, ada sekolah itu di bawah tanah Singapura. Nah, itu. Nah, kita ini baru membuat di bawah tanah itu ya tahun berapa itu Jakarta itu kan sekarang ada jalan di bawah tanah. Nah, menurut Gusti Allah sehebat apapun mereka layadurukum ora bakal bahayaake, ora bakal melaratake, ora bakal menyusahkan kalian awil yahudu ya maksyarul muslimin bisyai. Hei orang-orang yang beragama Islam, sehebat apapun mereka berkadaya dan memberikan pamer kehebatan dunia, layadurukum tidak akan membahayakan kalian semua. Jadi ini bagian dari kuntum khairu ummatin sebetulnya ayat ini.
Illa ada, kecuali ya ada sesuatu yang yang remeh lah ya. Membahayakan itu membahayakan yang tidak mengakibatkan kamu itu terjerumus kepada jurang kehancuran, tetapi di belakang ada syaratnya untuk bisa yadurukum. Yaduru itu orang-orang non muslim, bahasa kerennya itu. Jadi orang-orang non muslim sehebat apapun mereka melakukan rekadaya kepada kalian, hei orang-orang yang beragama Islam, insya Allah mereka itu tidak akan membahayakan kita, asalkan ada asalkannya, tetap dalam kondisi ummahnya dipertahankan. Ojo sampai makanya strategi yang paling ampuh non muslim itu adalah memecah belah umat Islam. Teori yang lebih kerennya dulu teori belah bambu. Teori divide et. Nah, itu. Makanya monggo masyarakat Kebonsari muslimnya ojo sampai terprovokasi yang menyebabkan kita ini bercerai-berai. Di ayat sebelumnya kita sudah dipesan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, strategi yang paling ampuh untuk merusak umat Islam itu dengan namanya iftiraq, dengan cara memecah belah. Makanya Belanda bisa awet di kita gara-gara iftiraq, pinter bisa membuat pecah belah. Keraton yang sudah kokoh dipecah, maka muncullah pecahan. Kayak Cirebon itu sampai 3 itu, ada Kasepuhan, ada Kanoman, dan ada Kacirebonan. Nah, itu. Setelah pecah ya karena masyarakat kita secara sosiologis dan antropologis ternyata paling mudah dipecah belah itu. Kediri, Doho, ya kan? Hancurnya kerajaan-kerajaan yang pernah hebat-hebat, mulai Mulawarman, Sriwijaya, Mojopahit, Demak, Pajang, itu rusaknya gara-gara mudah dipecah belah. Nah, mudah-mudahan negara kita ini kalau ingin awet ila yaumil kiamah ojo sampai dipecah belah. Makanya perlu ngerti ya, seperti masalah puasa. Memang betul puasa ini, tetapi ojo sampai umat Islam punya pikiran bagi warung-warung yang tidak nutup di bulan puasa bakar, ya gak boleh. Karena kita ini ada saudara sebangsa dan saudara setanah air yang tidak semuanya umat Islam. Yang penting bisa saling menghormati ketika umat Islam berpuasa. Yo pantes-pantes saya diberi keren, ya kan, supaya tidak menculuk. Nah, tidak menculuk, nggak apa-apa. Mungkin di antara umat Islam pun ada yang tidak kuat karena jadi buruh bangunan, kerja keras namanya, yang memungkinkan tenaganya terkuras habis. Kalau niat untuk boleh pangan bojone antara wajib puasa dengan cari wajib nyambut gawe, nah itu ada pertarungan juga, wajib opo dise. Nah, makanya jangan ngeremeh kalau ada kuli bangunan tidak puasa, jangan dianggap waduh sampean wong Islam gak gelem poso. Kuli bangunan ada kemungkinan kondisi fisiknya tidak kuat karena ada unsur istito'ah. Jadi kita ini harus berpikir itu ada yang kapan kita harus berpikir on the track, tetapi kita juga harus sadar ada kondisi-kondisi yang memungkinkan orang itu kondisinya tidak sama. Gimana itu? Ya, itu. Jadi belajar enaknya jadi agama Islam itu ada norma-norma yang bersifat strict, ada norma-norma yang memungkinkan kita fleksibel. Nah, fleksibel.
Makanya jangan fanatik hidup ini. Lihat orang jadinya, karena ketika kita melihat orang itu sangat tergantung, karena beragama itu sentranya sangat tergantung kepada 3 hal. Pertama, kekokohan iman. Yang kedua, kekuatan fisik di dalam melakukan tuntunan agama. Nah, yang ketiga sangat tergantung kepada bagaimana kita mensikapi beragama itu dengan dasar cinta. Nah itu. Nah, kalau dasar cinta itu dalam kondisi apapun tidak akan pernah lekang. Ya, Bu, supaya kita ini tidak dianggap ini, wah sampean iku yo opo. Nah, kalau kondisi fisiknya mut gawe keras, sebab apa? Tolabu rizqil halali lil usroti itu wajibun. Ya opo Pak, kalau aku gak kuli kaya ngene iki anak bojoku ora mangan. Nah, sedangkan aku iki sebagai suami punya tanggung jawab wajib nafkah. Nah, ini jadi lihat-lihat itunya itu ya. Jadi bapak-bapak jangan terlalu menghakimi kepada kita ini harus melihat sesuatu itu dengan sabab syaratnya itu apa, kondisi kausalitasnya itu apa. Ada itu kecuali bilisannya hanya dengan omongan, ya, membuli lah bahasa sekarangnya, membuli itu. Nah, pembulian sekarang yang paling ini tuh paling dengan mengedit. Kalau sudah masuk dunia medsos, pengeditan gambar, pengeditan video, pengeditan narasi. Nah, kadang-kadang maka muncul sekarang gara-gara larangan buka bersama. Wah, jadi setelah dijelaskan yang dilarang itu hanya para pejabat. Nah, itu supaya mereka tidak hidup berpoya-poya. Karena biasanya, kalau buka bersama di instansi, setelah buka bersama dengan menu yang luar biasa, ada bingkisan. Nah sekarang karena tidak diundang buka bersama, bingkisannya tidak ada sarung itu. Kadang-kadang dapat kain batik. Makanya saya kadang-kadang punya batik tuh sokeh, disokong wong akeh. Kayak goes nang Jombang oleh batik seragam sudah dijahit soke. Kapan-kapan lagi Bu, monggo, saya senang juga kalau dapat bingkisan. Ternyata kita ini masih senang dapat bingkisan, bukan senang memberi bingkisan. Disokong wong akeh. Saya ini alhamdulillah Bu, saya juga matur nuwun. Makanya sebagai rasa matur nuwun saya kepada bapak-bapak tokoh Kebonsari yang sudah menikahkan saya, menyediakan lamaran itu hampir semuanya itu dari bapak-bapak tokoh Kebonsari. Jadi saya ini termasuk orang yang sokeh, disokong wong akeh. Mulai mau nikah disokong wong akeh. Haji, saya ini haji itu sokeh Bu, disokong wong akeh. Istri dihajikan oleh kakaknya. Saya kan moso istrinya haji sendirian, suaminya ya begitu tahu ya sudah nanti saya tak bantu sekian, oh ya dilumpuhna ya ternyata cukup untuk budal 1 orang. Jadi enak sebetulnya sokeh itu. Nah, karena keenakan sokeh akhirnya begitu ada informasi larangan buka puasa diprotes. Padahal buka puasa itu supaya apa? Supaya hidup hemat, hidup sederhana. Maunya seperti itu. Sebab sudah kelewat batas. Ya kelewat batas. Nah, itu perlu ada. Bahkan saya ini pernah menulis dalam sebuah artikel, para pejabat yang tidak bisa membuktikan harta kekayaannya, sebetulnya negara punya kewajiban untuk mensita. Ketika saya nulis tentang bagaimana penanggulangan korupsi menurut Islam, pernah dimuat di itu dulu tahun berapa itu, min sababin wa wa'idin. Jadi mereka itu tidak akan membahayakan kita sebetulnya selama umat Islam itu betul-betul punya kokohan, lepas dari bagaimana. Jadi at-ta'awwanu 'alal birri wat taqwa itu harus jadi pedoman hidup kita dalam beragama itu. Makanya ayat setelahnya nanti ila bihablim minallahi wa hablim minanas kan. Wa iyuqatilukum, lan seandainya
mereka itu memerangi kalian. Nah itu lu-nya itu pada seandainya orang-orang Yahudi, orang-orang non muslim itu memerangi kalian, seandainya, makanya kata ini seandainya, yuwallukumul adbar, maka mereka ini tidak ada pengaruhnya apa-apa sebetulnya, tidak akan mengalahkan kalian sebetulnya. Sebab apa? Tsumala yungsorun, karena mereka ini tidak akan mendapatkan pertolongan ketika orang-orang non muslim itu memerangi. Artinya orang Islam ini kalau kokoh imannya, ikatan umatnya dipertahankan, kemudian mohon maaf ya. Jadi kalau kita membaca sejarah di negara kita, mengapa umat Islam ini mulai tahun sebelum merdeka, selalu sebelum merdeka kita umat Islam sudah punya persatuan sesama umat Islam. Setelah pertama ada Muhammadiyah, berikutnya ada Persis, berikutnya ada NU. Ketika menjelang merdeka itu ternyata berat kalau jalan sendiri-sendiri. Maka muncullah Masyumi, Majelis Syuro Umat Islam Indonesia, Muslimin Indonesia itu. Ketua pertamanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah ternyata ada manfaatnya ketika umat Islam dalam Majelis Syuro itu. Ada manfaatnya ketika Indonesia mempersiapkan merdeka dengan adanya BPUPKI dan PPKI. Nah, cuman ada cumannya. Ketika setelah merdeka mulai lagi kumat lagi tingkat kompetisi antar sesama kelompok umat Islam. Makanya ketika tahun 50 sampai 59 ada peluang untuk semua kelompok dan golongan oleh Bung Karno kalau ingin bersaing secara sehat dalam berpolitik maka harus berubah jadi partai politik semua. Makanya apapun waktu itu mulai, karena apa? Karena rencananya kan tahun 46 kita akan mengadakan pemilu setelah merdeka itu. Karena ketika merdeka itu sifatnya sementara, itunya itu MPR-nya itu MPR sementara yang yang berubah dari BPUPKI, PPKI menjadi KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Mohon maaf ya, kita supaya sedikit paham juga, bukan berarti saya niat menggurui. Nah kalau Bapak ingin lebih paham ya mau coai sejarah. Nah cuma ketika mau pemilu datang aksi polisionil yang kedua, satu dan kedua, ada keinginan lagi dari kelompok penjajah yang diboncengi Inggris, Amerika, Belanda itu seolah-olah bersatu. Maka mengadakanlah penyerangan di mana-mana. Di Bali, Bandung, sampai di Surabaya ada yang namanya Hari Pahlawan. Makanya antara 45 49 akhirnya Indonesia tidak jadi mau mengadakan pemilu 66 itu karena dihadapkan kepada perang kemerdekaan. Nah, baru setelah tahun 50, makanya 45 49 mengalami perang kemerdekaan. Nah, kemudian kita diakui oleh Belanda, akhirnya Belanda berhenti untuk mengadakan penyerangan dengan adanya KMB. Nah setelah adanya KMB muncul orang yang kecewa dengan KMB, contohnya Marijan Kartosuwiryo. Maka mendirikanlah DITII itu tahun 49. Karena tahun 49 Indonesia dituntut untuk menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Cuman nggak awet, hanya setahun. Nah, tahun 50 sampai 55 akhirnya muncul dirancang pemilu pertama tahun 55. Rancangannya mulai tahun 50. Nah, dibentuklah partai-partai politik. Dilalah kersane Gusti Allah masumi dalam bentuk partai politik yang tadinya sebelum merdeka sebagai persatuan umat Islam semata berubah. Nah, ternyata NU ternyata selalu dibully, dilecehkan, didiskreditkan. Akhirnya NU tahun 52 keluar dari Masumi ceritanya. Nah, hal-hal seperti ini, nah supaya kita antisipasi karena tahun 2024 akan ada pemilu, saya mohon kita jangan sampai mudah dipecah belah,
Karena akibat umat Islam itu dipecah belah, maka di badan konstituante akhirnya gagal, muncullah dekret presiden dan segalanya itu. Jadi layadur hukumnya itu mereka tidak berbahaya tuh kalau kita betul-betul kokoh. Nah kalau kita tidak kokoh, ya itu bahkan sampai terjadi pelecehan, bahkan terjadi perang juga kalah. Ya, bagaimana Diponegoro bisa kalah, bayangkan, padahal sebelumnya menang luar biasa. Padahal Gusti Allah sudah janji summa la yungsorun, mereka itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan mestinya. Tetapi karena kita tidak mau mengikatkan diri saling at-ta'awanu, maka akhirnya kalah juga kan akhirnya. Nah, sampai sekarang kita menerima ininya itu. Nah, ngoten Pak nggih, itu kaitannya dengan bagaimana kita berhubungan dengan setera. Karena apa? Ingat dalam surat Al-Baqarah itu ada kata-kata la yazaluna. Dalam surat Al-Baqarah dulu itu kan selamanya orang non muslim juga tidak ridho adanya orang Islam itu. Nah, itu. Sampai kan ada ayat walan tardo angkal yahudu walan, tapi jangan disikapi dengan peperangan, jangan disikapi dengan saling bermusuhan. Nah itu sebab kalau sifat-sifat dengki, iri itu saling tumbuh, maka akan terjadi rusak-rusakan. Nah itulah sebabnya maka negara kita ini tidak berbasis agama tetapi didirikan oleh orang-orang beragama. Makanya negara Indonesia ini sebetulnya miniatur dari negara Madinah yang pernah didirikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita teruskan malih nggih, itu satu ayat. Ayat berikutnya, duribat alaihimudillatu ainama suqipu, duribat den timpaaken di ceblokno, kalau bahasa Jawa sing paling ini diceblokno, dijatuhkan, ditimpakan alaihim. Nah sebetulnya di sini itu alaihim itu tujuannya untuk kelompok non muslim. Untuk kelompok non muslim itu pasti akan selalu ditimpakan dillah. Dillah itu kesusahan, rekoso, kehinaan. Nah, itu. Ainama sukipu, kapanpun dimanapun mereka berada. Ini sindiran juga sebetulnya ayat ini kepada kita. Haitsuma wujidu fala izzalahum, ya. Di mana saja, kapan saja orang-orang yang selalu memerangi orang-orang Islam, sebetulnya mereka itu akan ditimpa kehinaan, akan dijatuhi kesusahan, kesedihan. Nah, dilah itu itunya di situ. Ora bejo, ya, tidak akan pernah siapapun dimanapun kapanpun akan selalu ditimpakan kondisi yang menyakitkan. Tetapi ingat ayat seterusnya, illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Sehingga ayat ini sekalipun awalnya ditunjukkan kepada umat-umat non muslim ketika Rasulullah berhasil membangun sistem kekuatan umat Islam di Madinah secara ideal. Nah, akhirnya contoh konkret dengan ayat ini, maka ketika perang Tabuk, perang Mu'tah, semuanya tidak pernah dimenangkan oleh non muslim. Nah, itu. Ketika Rasulullah berhasil membangun namanya kekuatan umat di Madinah. Tetapi ada tetapinya. Nah setelah mudah dipecah belah, makanya dalam polemik sejarah perjalanan umat Islam itu misterinya
itu ada yang dikenal dengan istilah Godirhum, misterinya itu. Ada yang mengatakan Godirhum itu sebagai rapat akbar yang dihadiri oleh sekian ratus ribu umat Islam, dan Rasulullah berpidato, berkhutbah, berceramah, seolah-olah ceramah beliau itu merupakan wasiat. Nah, itu untuk memberikan estafet komando umat Islam. Cuman banyak yang mengingkari, gak ada fatwa estafet kepelanjutan umat Islam itu, karena Rasulullah mendahulukan wasyawirhum fil amri wa ida azzamta fatawakal 'alallah. Maka muncullah teori Sakifah Bani Sa'idah. Nah, Sakifah itu sekarang ini kalau tidak keliru itu sebelah kanan dari Masjid Nabawi. Nah, kalau panjenengan jalan-jalan ke Madinah itu ada taman Sakifah, sekarang dijadikan taman. Nah, konon dulu Sakifah Bani Sa'idah ini dijadikan alat tempat untuk bermusyawarah setelah Rasulullah wafat untuk menentukan siapa pengganti Rasul. Wah, ternyata sulit untuk menentukan siapanya itu, sampai 3 hari 3 malam itu gak selesai. Nah, akhirnya Umar bin Khattab usul, Abu Bakar, tolong segera datang ke medan pertemuan untuk menentukan siapa pengganti Rasul sebelum Rasul dimakamkan. Jadi Rasulullah itu sampai 3 hari setelah wafatnya itu tidak segera dimakamkan, karena yaitu menunggu putusan siapa pengganti Rasul. Jadi ada dua akar masalah umat Islam mengapa terjadi bercerai-berai setelah Rasulullah wafat. Karena ada 2 peristiwa itu. Jadi pertama yang mengakui adanya berita Sakifah Bani Sa'idah yang dikokohkan oleh orang Syiah bahwa penerus Rasulullah itu paketnya Sayyidina Ali. Tapi begitu ada Godirhum ini dianulir dengan adanya Sakifah Bani Sa'idah itu, yang menetapkan setelah Rasul itu adalah Abu Bakar. Nah, muaranya dari situ. Kita itu harus nerima, ya. Nah, sekarang kita ini kan ngelelesi bagaimana kita beragama yang terlepas dari konflik kepentingan antar umat Islam dari 2 kelompok massa mayoritas di dunia sekarang yang bermuara kepada memegangi Godirhum dan memegangi musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Itu aja sebetulnya akar permasalahan kita ini. Makanya kalau panjenengan semua jangan mudah terprovokasi. Makanya marilah kita kembali belajar memahami Al-Quran itu yang terlepas dari 2 kepentingan kelompok yang mengakibatkan munculnya Mu'tazilah, munculnya Asy'ariyah, munculnya Qadariyah, munculnya Jabariyah dalam teori pengelompokan umat Islam dari sisi tauhid. Nah, jenengan gak usah ruwet-ruwet, biar serahkan aja ke UIN atau ke IAIN. Karena di UIN dan IAIN sudah ada fakultasnya. Fakultas yang membicarakan masalah kelompok-kelompok yang saya omong itu namanya Fakultas Usuluddin. Nah, tapi kita ini berupaya untuk bagaimana memahami konteks ayat Al-Quran yang berupaya sejalan dengan sunnah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini terpaksa saya menyampaikan ini karena kebetulan relevansinya dengan ayat ini terkait dengan mengapa mestinya kita ini layadurukum illa ada itu betul-betul terjadi, tapi sekarang ini kita ada temenan.
Loro temenan kita ini sekarang. Terkoyak-koyak temenan sekarang. Wong ngurusi masjid kaya ngene ae ana sing cengkre, ono sing maido, ono sing menyebarkan hoak segala. Itu hanya satu masjid. Apalagi di Surabaya itu banyak masjid, dan banyak masjid itu yang besar-besar itu terjerumus kepada konflik-konflik kelompok juga. Jadi saya ini termasuk orang yang disibukkan untuk menyelesaikan berbagai konflik itu. Saya tuh punya agenda 51 konflik di seluruh Jawa Timur. Bukan hanya 1-2 Pak Yahya ya. Ya itu ada masjid, sesama pengurus masjid, ada yang sampai ke pengadilan dan sekarang sudah ke kasasi. Di tingkat pertama menang, tingkat kedua menang. Enggak sing kalah itu enggak terima. Naik ke Mahkamah Agung. Itu masjid, Pak. Itu di Surabaya. Itu bayangkan, saya termasuk, makanya rasanya semakin hari semakin kurus. Waktu kecil sudah stunting. Karena saya ini kan anak terakhir. Kebetulan waktu hamil saya, katanya ibu saya itu senang puoso, wataknya itu. Jadi anaknya akhirnya gizinya kurang, makanya sekarang ini saya. Jadi kalau saya kecil ini, makanya saya serang ini ibu-ibu. Makanya ini kita harus waspada juga bapak-bapak. Kalau ibu sedang hamil, ibu sedang menyusui di bulan Ramadan, kalau ada kekhawatiran nanti bayinya stunting, jangan mokso-mokso istrinya suruh puasa. Puasa awakmu iku. Nah, kalau hamil ketakutan nanti anaknya stunting ya boleh, tidak puasa. Boleh nggih? Boleh. Kalau yang tidak boleh kan harus berurusan dengan saya. Boleh. Nah itu. Setan ibunya sedang nyusui, netei, bukan nyusui, netei. Bukan netei bapak ibu, netei anak. Itu. Khawatir stunting, nah boleh tidak puasa. Karena istilah stuntingnya sedang populer sekarang. Nah setelah lahir saya ini gak gelem makan nasi. Makannya opo? Telo sama pisang. Jadi jadi pantas kalau saya ini kecil kutet itu pantas loh. Jadi jangan salahkan saya kutet itu. Itu jadi memang nah kita berupaya, makanya saya pilih tafsir yang memang betul-betul muktabar. Nanti insya Allah ini terakhir, mohon maaf ya bapak-bapak, saya nanti kalau hatam panjang umur sampai hatam tafsir Jalalain, maka saya akan menutup. Berikutnya kita akan ganti tafsir lain, karena tafsir Jalalain ini sudah terlalu lama. Ya, apalah nanti apa tafsir Ibnu Katsir, apa tafsir Taksirul Minbas min tafsir Ibnu Abbas, apa tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara, ulama Jawa. Al-Ibriz itu tafsir bahasa Jawa yang ditulis, atau tafsir yang ditulis oleh Yai Soleh Darat, atau tafsir yang ditulis pertama kali oleh Syekh Abdurraub As-Singkili. Ini sudah ada kitabnya, nah, kebetulan saya punya. Jadi nanti jadi supaya kenal juga kita bagaimana ulama-ulama Indonesia menjelaskan Al-Qur'an. Ya, jadi tidak akan pernah kalah sebetulnya umat Islam itu. Ya, tetapi ya itu syaratnya. Illa bihablim minallahi, kecuali dengan berpegang tali ikatan dengan Gusti Allah. Mohon maaf, istilah beragama itu kok kenapa dalam Al-Qur'an diistilahkan ikatan? Karena pada intinya kan begini, beragama itu sesuatu yang dari luar, bukan sesuatu yang bawaan dari sejak lahir. Ini perlu dipahami juga. Jadi orang lahir itu keberagamaannya sangat tergantung kepada orang tuanya, kan itu. Kalau orang tuanya tumemen, ya insya Allah anaknya akan tumemen beragama. Kalau orang tuanya lajajlis alias orang jelas, ya, maka anaknya pun tidak akan jelas. Makanya hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah,
Pada hakikatnya setiap anak yang lahir itu bebas dalam kondisi yang masih putih gitu. Apakah mau ditulisi biru, hitam, merah sangat tergantung kepada orang tuanya. Jadi peran orang tua itu dalam beragama itu merupakan peran yang sangat sentral. Jadi bukan masalah madrasahnya, bukan masalah pesantrennya. Apa dikira orang sudah pesantren tidak ada yang murtad? Banyak, Pak. Apa jenengan tidak mengira orang kalau sudah kuliah di UIN tidak ada yang murtad? Ada. Jangan dikira tidak. Jangan dikira kalau ada anak kiai tidak ada yang murtad. Ada. Saya punya tulisan, cuman tidak boleh dipublik lah. Ada tulisan yang jadi buku. Beberapa anak kiai di Indonesia ini anak kiai loh ya. Jadi kalau sekedar anak kiai ya gak apa-apa saya katakan. Wong anak Nabi aja seperti anaknya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Lut, bahkan anaknya Nabi Adam saja kan itu anaknya Rasul. Apalagi sekadar anak kiai saya katakan. Saya pernah berdiskusi tahun 2008 itu dengan salah satu tokoh ulama di daerah Senori yang ayahnya itu luar biasa ahli, seorang wali bahkan ya, Mbah Padol punya putra. Cuman Allah maghfirlahu sekarang beliau sudah wafat. Ketika saya meneliti tulisan Mbah Padol, dia cerita banyak Gus yang ini tuh jangan dikira. Nah, dia punya data. Nah, jadi jangan dikira. Tetapi ada juga anak non muslim juga jadi kiai banyak ya. Nah, itu jangan dikira. Makanya kita ini monggo sama-sama introspeksi. Jadi kalau ada anak kiai dablek kok tidak cocok ya kalau ayah ya jangan salahkan karena memang sunatullahnya sudah seperti itu. Makanya ikatan ini, nah, cara mengikatkan diri dalam beragama maka ada levelnya dalam Al-Quran itu. Pertama level yang dikenal be'at, innalladina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Jadi ikatan. Jadi kalau kita itu hanya sekedar ngikat dengan kalimat syahadat itu ngikat sudah. Nah keterikatan itu perlu ditingkatkan, dibikin pate. Jadi apa nama istilahnya tali yang pate itu sehingga ketika ditarik lagi tidak tucul. Makanya istilahnya apa? Urwatul wusqa. Nah, urwatul wusqa kan ikatan yang diikat sampai tidak ucul lagi. Nah, kalau sudah mengikat urwatul wusqa kan dalam surat Ali Imran ayat berapa sebelumnya? Naik menjadi mitsaqon ghalidho awakmu. Sajane karo Gusti Allah itu mengadakan perjanjian. Makanya di sini menggunakan istilah hablun, tali itu kan di situ. Karena antara kita dengan Gusti Allah itu harus ada ikatan, ada robitnya. Maka ada istilah robito. Pengikatnya apa? Syahadatain. Makanya saya berharap kapan-kapan nanti kita mendiskusikan bagaimana bersyahadat nakseni ingsun itu ing anane wujud insun iki itu harus jelas. Satu hune kan ora ono pangeran ingkang wajib angin kojaba ananipun Gusti Allahnya itu gimana itu supaya ikatan kita itu betul-betul naik dari be'ah menjadi urwatul wusqa. Ila bihablim minallahi angin kejaba anane awakmu kainin. Makanya anane awakmu berpegang teguh dengan agamanipun Gusti Allah. Wa hablim minan nasi lan berpegang teguh dengan sesama umat yang beriman. Di sini an-nasnya itu fokus kepada al-mu'minina. Wahwa ahduhum ilahim bil amani ala adail zidzati aila ismatalahum khairu zalika, yaitu dengan orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman itu wahwa utawi hablun minan nasnya ini diartikan ahduhum ilaihim, ketika kita ini mengadakan perjanjian. Jadi makanya beragama itu jangan main-main. Kalau sudah beragama memang kita ini sudah mengikatkan diri dengan Gusti
Allah dengan ikatan seerat-eratnya. Jadi Gusti Allah itu, nah dan kita juga diperhatikan oleh Gusti Allah. Jadi kalau sudah jadi muslim, jadi mukmin, kemudian mengikatkan dia, Gusti Allah memperhatikan kita. Pun ngantos panjenengan tidak diperhatikan, Bu. Diperhatikan betul. Bahkan untuk bisa betul-betul perhatian Gusti Allah itu kepada kita itu istimewa, maka ada syair-syair yang diungkapkan oleh orang seperti Robi'atul Adawiyah. Ya Allah, seandainya aku beribadah kepada kamu hanya ingin masuk surga, maka tolong tutuplah pintu surga itu, atau hancurkan surga itu. Ya Allah, seandainya aku beribadah itu takut kepada neraka, maka lebih baik bakarlah aku dengan api neraka. Itu indah itunya itu. Aku beribadah kepadamu itu hanya benar-benar ingin bagaimana engkau memberi cinta kepadaku. Kan itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ngoten Bu nggih. Insyaallah la ismatalahum ghairu zalik. Jadi insyaallah kalau dua strategi ini kita jalankan secara profesional, bagaimana kita membangun networking sesama, makanya kata ini merupakan lanjutan dari kuntum khairu ummah. Apa sih gambaran konkretnya ketika menjadi umat itu satu dengan Gusti Allah, kamu tetap berjalan dengan sesama manusia, kamu tetap saling melakukan hubungan yang baik kan itu. Ngoten. Wa ba'u bi ghadabim minallahi, seandainya ya mereka itu kembali, ba'u itu roja'u ya, kepada jalan yang artinya tidak kembali kepada mengikatkan diri dengan Gusti Allah dan mengikatkan diri sama umat iman, bighadabi, sama dengan mereka itu kembali kepada mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, warduribat alaihimul maskanatu zalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillahi wa yakuna. Insyaallah kita teruskan besok. Jadi gitu Pak. Jadi saya mohon maaf, ini ayat ini merupakan rangkaian penjelasan secara sistematik dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Konkretnya seperti apa? Kemarin sudah konkretnya pertama, kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Ternyata hanya itu tidak cukup, maka bagaimana setelah beriman mengikatkan diri kepada Allah secara ideal, secara sempurna, dilanjutkan dengan berbaik-baik sesama manusia, bersaudara sesama manusia. Nah insya Allah kondisi itu kalau kita tempuh dengan benar, insya Allah dimanapun kita tidak akan pernah susah. Insya Allah selalu disokeh, ditolong wong akeh. Saya alhamdulillah itu. Jadi kalau kemana-mana itu selama ini baik yang lucu ketika di Mekah, saya pikir di Mekah ini karena jauh, nggak pernah ke sana sama sekali, jauh dari keluarga macam-macam. Ternyata di sana banyak yang ngaku dulur. Sehingga ketika mukimin itu ya gitu, nyediakno makan, kemudian ngirimi buah-buahan, ngirimi sayur, bahkan ketika kepingin lele dikirimi lele. Saya pikir sudah di Mekah karena belum jauh dengan ini, dengan saudara. Ternyata banyak juga yang aku, karena ada banyak mukimin yang kebetulan anaknya dipondokkan di tempat mertua, di tempat kakak ipar. Jadi enak Bu kalau punya banyak ini tuh, punya banyak relasi atau saudara. Alhamdulillah sokeh disokong wong akeh. Al-Fatihah. Auzubillahi ya kana abdu ya kana nasta'in.
Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa din Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqlina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una salawatan min jamil khairat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana. Allahumma ij'alna ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekurang dan semua pamputan, mudah-mudahan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu babak awal ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi